Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama belajar lebih jauh lagi terkait dengan apa yang menjadi kepentingan kita semuanya dalam rangka membekali diri untuk kehidupan di akhirat nanti. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita semua berada di bulan suci Ramadan dan kita sedang menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini salah satunya adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Seperti yang sudah saya lantunkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang sudah kita perbuat, mari kita ikhlaskan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sangat dianjurkan untuk berbuat kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Berbuat kebaikan merupakan salah satu istilah dari ihsan, di mana kalau kita ketahui bahwa berkaitan dengan ihsan dari landasan kauliyah, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Di sini jelas bahwa kita diwajibkan untuk berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu, apalagi dengan sesama manusia.
Selanjutnya dari landasan kauniyah yang kita ketahui bahwa dengan melihat fenomena atau kejadian di dalam kehidupan ini secara sunatullah. Setiap orang akan suka perbuatan kebaikan atau berbuat ihsan. Nah, terus kenapa kita harus berbuat ihsan? Alasan berbuat ihsan adalah yang pertama, adanya muraqabatullah atau monitoring dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Maka mari kita perbaiki diri kita di bulan suci ini dengan melakukan amal perbuatan kebajikan atau kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan mengingat muraqabatullah dan ihsanullah, maka sudah selayaknya kita berihsanuniyah, berniat yang baik hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang beramal dan memenuhi kriteria di atas tadi, adanya muraqabatullah, kemudian adanya kebaikan Allah atau ihsanullah, maka ia telah memiliki ihsanul amal atau amal yang ihsan. Namun terkadang kita sebagai manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Ketika kita ingin melakukan sebuah amal perbaikan, terkadang ada sebagian orang yang mendokumentasikannya. Misalnya bersedekah kemudian difoto cekrek, memberikan takjil difoto cekrek, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada rasa kekhawatiran bahwa amal perbuatan kebaikan kita kemudian sampai diperlihatkan dengan orang lain, khawatir ada unsur riya di dalam hati kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan terkait dengan riya itu sendiri sebenarnya tidak boleh dilakukan. Namun kalau boleh saya sampaikan, istilah riya di dalam bahasa Inggris ini ibaratkan more hidden than a black stone on a black stone in a dark night. Ibaratnya itu seperti semut yang berwarna hitam di atas batu yang berwarna hitam di dalam malam hari yang gelap. Coba kita bayangkan, semut kecil berwarna hitam berada di atas batu yang hitam, berada di malam hari yang gelap. Tentunya kita sulit akan melihatnya. Nah, maksudnya adalah harapannya kita semua bisa menjaga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan riya itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada keuntungan jika seseorang beramal dengan amal yang ihsan. Yang pertama, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa disadari kita telah mendapatkan berbagai nikmat yang tidak dapat diukur secara materi. Contohnya seperti kesehatan, anggota tubuh berfungsi dengan baik, nikmat Islam, dan lain sebagainya. Sebagian besar orang hanya menikmati materi saja, sedangkan hal lainnya tidak dirasakan. Kalau kita mengetahui bahwa di dalam Asmaul Husna ada salah satu terkait dengan sifat Allah, yaitu Al-Aqlim dan Al-Khabir, di mana bahwa
Al-Khabir ini artinya adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tersirat ataupun abstrak. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyah ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur innahum inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Jamaah hadirin rahimakumullah. Nah, di sini artinya jelas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keberadaan mereka. Nah, mereka dalam hal ini adalah kita semuanya. Ketika kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya apalagi kita semua beraktivitas, tentunya adanya goda-godaan yang lainnya, sehingga itu mengajarkan kita untuk bersabar. Karena ketika kita bisa bersabar, kemudian kita mampu menjalani dengan baik, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qur'an yang lainnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua adalah termasuk orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Apalagi kita semua sekarang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita harus terus bersabar sampai nanti menjelang beduk sholat maghrib. Jamaah hadirin rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan. Dan di sini diartikan bahwa penglihatan dan hati atau qalbun agar kalian bersyukur kepadanya atas hal-hal tersebut. Oleh karenanya kita semuanya hendak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah.
kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya itu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, tentunya sebagai manusia biasa pasti ada rasa khilaf dan lain sebagainya. Maka satu hal yang paling harus kita ketahui dan harus kita jalankan adalah jalankan saja segala perintahnya dan jauhi saja segala larangannya. Jamaah hadirin rahimakumullah, mungkin kalau kita mengingat kembali bahwa Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal. Dan ketika Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang besar, ditertawai oleh warga sekitarnya. Kemudian ternyata apa hikmah di balik itu? Nabi Nuh hanya menjalankan perintah membuat sebuah kapal dan ternyata musibah terjadi. Dan hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang berada di dalamnya itu bisa selamat karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam kisah Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam belum tahu kalau akan tersedia domba ketika pisau yang tajam nyaris memenggal buah hatinya. Tetapi apa hikmah di balik peristiwa itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan domba. Ini merupakan salah satu contoh terkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ketika kita ingat ketika kisah Nabi Musa alaihissalam, belum tahu beliau laut terbelah saat beliau memukulkan tongkatnya di lautan. Yang Nabi Musa alaihissalam tahu hanyalah mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pukul tongkatnya dan subhanallah, Allah memberikan hikmah ataupun mujizat yang lainnya, yaitu laut bisa terbelah. Dari beberapa kisah Nabi kita ini kita bisa mengambil hikmahnya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang kita tahu adalah kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala jalan keluar yang baik untuk kita semuanya. Mungkin kita hanya bisa berencana, tapi pasti Allah lah yang akan menentukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak lepas dengan doa kita panjatkan, karena kita ketika menunaikan doa atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus optimis dan tidak boleh berkecil hati. Tidak boleh berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban atas doa-doa kita. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan cara-cara kita yang kita tidak suka. Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan untuk bertakwa, karena takwalah yang hanya akan menjadi bekal kita di dalam menuju kehidupan yang kedua, yaitu di akhirat nanti. Wattazawwadu fa inna khairuz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Jelas bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang kita tahu adalah
bahwa satu hari itu ada 24 jam. Kemudian kita menjalankan sholat 5 waktu, kewajiban kita. Katakanlah kita menjalankan sholat 5 waktu, dalam satu waktu sholat kita menghabiskan 5 menit misalnya. 5 menit dikali 5 waktu sholat yaitu kurang lebih 25 menit. Sedangkan satu hari 24 jam kalau dikurangi hanya dengan 25 menit, maka masih tersisa 23 jam 35 menit. Nah, dari sisa waktu yang kita miliki itu, kita untuk melakukan apa saja? Hendaknya kita melakukan hal-hal kebaikan, karena kita semua ingin melakukan hal kebaikan, namun ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga dalam kurun waktu sisanya tadi 23 jam 35 menit kita melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Apalagi kita semua sedang menjalani ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah keberkahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua yang sedang melakukan aktivitas ini juga merupakan salah satu kewajiban kita dalam bekerja, ataupun bagi para siswa-siswi, santri dan santriwati dalam belajar menuntut ilmu. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa ketika antum sedang menuntut ilmu, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, serius dalam menekuni sebuah pembelajaran. Dan insya Allah kita semua para ustadz dan ustazah juga akan memberikan sebuah kewajiban, memberikan layanan pendidikan yang baik, sehingga bisa menghasilkan generasi Qur'ani soleh, cerdas dan kreatif. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur yang kurang teratur, kata-kata yang kurang tertata, saya selaku manusia biasa mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.